Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltabisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirajul Falah Bogor. Ya, ini adalah pertemuan yang ke-7, ya lebih tepatnya yang ke-8 setelah UTS dimasukkan ke pertemuan yang ke-7. Saya ingin bahas sedikit terkait dengan mata kuliah kita, yaitu di Filsafat Pendidikan Islam. Ya, kita pahami ya bahwa filsafat pendidikan Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari landasan filosofis, tujuan dan prinsip dasar pendidikan dalam perspektif Islam, ya. Sehingga kalau kita bicara tentang misalnya pendidikan filsafat, filsafat pendidikan anak usia dini dalam Islam, berarti kita membahas tentang bagaimana landasan filosofis dari pendidikan anak usia dini, ya, kemudian juga tujuan dari pendidikan Islam anak usia dini, kemudian juga prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan anak usia dini berbasis Islam. Ya, nanti yang SD juga sama, MI, MTS, SMP, Alia, SMA, SMK, ya sampai di perguruan tinggi, bahkan sampai pendidikan ya lansia atau pendidikan untuk orang dewasa ya dalam Islam gitu ya. Jadi bagaimana mendidik misalnya ya ada panti apa ya, panti untuk yang orang tua itu ya, panti Urida ya, panti untuk orang tua. Itu berarti kan di situ harus ada juga kurikulumnya, bagaimana mengajar, mendidik anak-anak, mendidik ya orang yang sudah tua untuk mempelajari Islam. Ya, termasuk juga mungkin ada yang untuk para mualaf, gimana nih agar mereka masuk Islam itu betul-betul dengan kesadarannya, gitu ya. Baik, berarti filsafat pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam itu adalah memang ya disiplin ilmu atau sebuah ilmu yang membahas tentang landasan dasar dari pendidikan agama Islam itu sendiri, kemudian juga the main goals-nya, tujuan-tujuannya, kemudian prinsip-prinsip dasar dalam pendidikan agama Islam. Nah, itu ya, termasuk nanti sebenarnya juga sampai kepada bagaimana kurikulumnya, model pembelajarannya, materi-materinya, cara mengajarnya gitu ya. Nah, itu termasuk juga institusi atau lembaganya itu dibahas ya dalam pendidikan agama Islam. Nah, ketika kita bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam, sejatinya kita bicara tentang bagaimana manusia itu dalam konteks kepemimpinan itu adalah khalifatullah fil ard, atau khalifah atau pemimpin, atau lebih tepatnya penanggung jawab bagi alam semesta ini. Sehingga yang perlu dipelajari pertama itu adalah terkait dengan konsep manusia ya dalam filsafat pendidikan agama Islam. Jadi manusia itu seperti apa gitu ya. Kemudian sifat dasar dari manusia ya, kemudian juga mungkin nama-nama atau istilah-istilah manusia dalam Islam, misalnya ada insan, ada al-bashar ya, ada ibnu Adam ya, ada bani Adam gitu ya. Nah, itu semuanya adalah, atau mungkin sekarang juga apa, istilah-istilah lain yang merujuk kepada ayat-ayat dan juga hadis gitu ya. Oke, ketika bicara tentang konsep manusia, maksudnya manusia itu seperti apa? Kenapa harus dididik didasarkan nilai-nilai Islam? Itu yang paling penting gitu ya. Jadi filsafat pendidikan Islam memandang ya bahwa manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr." Ya, Allah Subhanahu wa taala takaromna ya, Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan anak cucu Adam ya, manusia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dilebihkan derajatnya dibandingkan dengan apa, makhluk yang lainnya ya. Ada makhluk mungkin jin, ada hewan, ada tumbuhan, bahkan ada malaikat gitu ya. Manusia itu bisa jadi akan lebih mulia ya. Kalau malaikat ya beda pendapat lah ya. Yang pasti apakah lebih mulia malaikat atau manusia gitu ya. Tapi yang pasti dengan jin bisa jadi itu ya. Nanti ada ayat lagi mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, kalau jinnya itu lebih bertakwa, berarti dia lebih mulia. Tapi kalau manusia lebih bertakwa, ya manusianya lebih bermulia. Nah, artinya apa?
bahwa dalam pendidikan agama Islam itu manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kalau perspektif yang filsafat lain mengatakan ya manusia itu ya apa? Ya apa hayawanun natikun gitu ya. Jadi hewan yang berpikir gitu ya. Jadi mamalia lah gitu ya yang dia itu bisa berpikir. Jadi dia lebih kepada akalnya. Tapi di sini lebih kepada penciptaan. Jadi ada unsur rububiyahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rob yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang memiliki dari alam semesta termasuk juga manusia. Ya, manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sekaligus dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya manusia itu memiliki potensi besar untuk berkembang dan mencapai kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya ahsani taqwim misalnya Imam Ibnu Katsir menafsirkan dengan ya ahsanul jism ya sebaik-baik apa jism jasadnya dan juga unsur antara jasmania dengan ruhaniyah, the great proportion ya. Jadi dalam pendidikan agama Islam perspektifnya filsafat itu adalah manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia itu memiliki potensi besar ya untuk mencapai kesempurnaan. Ya tentu saja kesempurnaan di sini adalah kesempurnaan yang ada di bawah kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, di bawah lagi juga kesempurnaan para nabi dan rasul dan juga tentu saja di bawah jauh ya dari kesempurnaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim ai dinil azim ya. Nah, kemudian bahwa manusia ya dipahami bersama ya ini karena perspektif Islam itu makhluk yang terdiri dari unsur rohani dan jasmani ya kan ya ini jelas kita pahami ya hanya ada dalam Islam gitu ya mungkin orang-orang yang ateis orang-orang yang tidak percaya dengan agama ya mungkin ya sebagian mereka mengatakan ya enggak lah manusia itu ya cuman jasad aja gitu ya artinya ruhaniahnya itu ya ruh atau mungkin the spirit gitu seolah itu tuh nggak ada gitu padahal dalam Islam itu ada ya bahwa manusia itu adalah tercipta dari unsur material dan juga unsur imaterial. Ada yang bentuknya adalah fisik, materi, tapi ada juga sifatnya rohani. Sehingga nanti dalam Islam itu ada tarbiyah, jasadiyah atau tarbiyah jismiyah dan juga yang kedua itu adalah tarbiyah ruhiyah. Ya, jadi tadi kalau umpamanya misalnya anak PIAUD itu diajarkan untuk pembiasaan untuk sholat duha, kemudian juga untuk apa memiliki adab dan sebagainya itu adalah tarbiyah jasadiyah atau tarbiyah jismiyah. Tapi ruhnya sendiri, ya ruhnya anak-anak itu, ya itu perlu ditarbiyah juga. Maka disebut dengan tarbiyah ruhiyah. Walaupun dalam konteks ini kadang ya tidak bisa dipisahkan ketika dia diajarkan, dibiasakan untuk sholat duha misalnya, di situ sebenarnya ada unsur-unsur tarbiyah ruhiyahnya juga. Nah, gitu ya. Jadi ada unsur ruhani dan juga jasmani, ada ruhiyah, ada jasadiyah, dan tujuan dari pendidikan Islam itu adalah apa? Mengembangkan aspek tersebut agar manusia dapat menjadi pribadi yang utuh dan seimbang. Ya, ini penting. Ya, jadi kita tidak hanya terfokus kepada jasadiyah, ya makanya misalnya kalau zaman dulu tuh ada istilah apa? Mensana in corpore sano gitu ya, atau yang lainnya gitu. Jadi pada jiwa, pada jasad, pada apa badan yang kuat terdapat jiwa yang kuat gitu. Padahal tidak semua juga ya. Ada yang dia jasadnya fisikal lemah tapi apa rohaniahnya itu jiwanya itu kuat gitu ya. Berapa banyak orang yang mungkin dalam perspektif itu memiliki kekurangan yang mungkin tunanetra ya atau mungkin tunarungu atau mungkin bahkan sampai ada yang lumpuh gitu ya tidak bisa berjalan tidak bisa berdiri tapi dia memiliki jiwa rohani yang sangat kuat gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwasanya ya manusia itu bukan hanya jasad saja tapi juga ada rohaninya dan tujuan dari pendidikan agama Islam itu adalah mengoptimalkan dari dua unsur ini ya. Misalnya tadi kalau dari sisi rohaniah sebenarnya dalam konteks ilmu pengetahuan sekarang itu dia juga masuk ke dalam pembahasan tentang psikologi ya bagaimana psikologi manusia atau ruh atau jiwa manusia itu menurut saya gitu ya pengalaman pribadi dan beberapa literatur itu apa ya mungkin bisa disebut sangat berpengaruh terhadap kehidupannya
Ya misalnya orang yang pernah mengalami trauma misalnya gitu ya. Nah, atau mungkin orang yang waktu kecil itu dibully misalnya, atau mungkin orang yang tidak pernah disentuh rohaninya gitu ya. Saya ingat sekali dengan salah satu dari pembicara itu bicara tentang mendidik dengan hati gitu ya. Mendidik dengan hati itu seperti apa ya? Jadi mendidik dengan hati ya, mendidik bukan hanya secara fisik saja, bukan secara jasad saja. Jadi ada olahraga ya, olahraga gitu ya, ada olah jiwa gitu ya. Makanya sholat salah satunya. Kalau sholat itu sebenarnya udah sangat komprehensif tuh ya. Termasuk saum juga, puasa juga. Sholat misalnya. Sholat itu ya dia bukan hanya sebuah gerakan, tapi bagaimana rohaniyah itu dia juga ditarbiyah dalam konteks sholat tersebut. Nah ini kalau menurut saya ini menjadi PR ya, pekerjaan rumah, homework nih untuk guru-guru. Bagaimana ketika mengajarkan sholat, misalnya tadi sholat duha itu jangan hanya yang kelihatan yang fisiknya saja gitu ya. Tapi dilatih anak itu untuk bisa khusyuk ya, konsentrasi. Mungkin kalau saudara-saudara kita yang dari agama lain, misalnya di Hindu atau Buddha, misalnya mereka punya kayak semacam yoga gitu ya, punya meditasi dan lain sebagainya. Dalam Islam kan ada muhasabah, termasuk tadi sholat dan sebagainya, itu kan bagian dalam tanda petik ya, mirip lah ya dengan meditasi dan juga mengajarkan roh kita itu untuk bisa fokus. Kenapa pandangan ketika sholat itu harus menghadap ke tempat sujud misalnya gitu ya. Kemudian juga dalam saum puasa, kenapa sih tidak boleh makan dan minum dari pagi sampai sore gitu ya? Karena memang itu tarbiyah bukan hanya jasadiyah tetapi tarbiyah ruhiyah. Ya Ramadan kemarin kan ya ketika kita sebut jasad kita itu melemah, ya otomatis kan karena kurang asupan makan dan minum gitu ya. Jadi jasad kita itu mengalami penurunan, tapi sejatinya dan semestinya gitu ya, rohani kita, ruhiyah kita itu harusnya naik, yaitu teorinya gitu ya. Tapi ya kita lihat gitu ya dalam faktanya. Oke. Nah, jadi mengembangkan dari aspek rohaniyah dan juga jasadiyah yang itu menjadi apa tujuan itu menjadi pribadi yang utuh dan seimbang ya. Dalam konteks ini adalah lebih ke arah misalnya pendapat dari Imam Abdul Qadir Jailani ya, menyebutnya dengan apa insan kamil. Demikian juga beberapa tokoh tasawuf lainnya juga menunjukkan dengan istilah insan kamil, walaupun ya sangat kamil ya, paripurna gitu ya. Sedangkan yang seimbang, yang adil di sini juga terkait dengan balance, bagaimana pribadi menjadi seorang manusia yang dia itu bisa bersifat adil untuk diri sendiri dan juga adil untuk orang lain. Ini kita bisa terjemahkan lagi lebih banyak lagi ya. Nah, kemudian konsep sentral dari filsafat pendidikan agama Islam adalah konsep khalifah. Nah, konteks khalifah di sini ya berkali-kali saya sampaikan ini bukan terkait dengan khilafah gitu ya, bukan. Tapi khalifah di sini itu adalah lebih kepada manusia sebagai penanggung jawab, sebagai mas'ul ya, mas'ul itu berarti kan penanggung jawab terhadap semesta. Ya zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu ya. Jadi ya kerusakan alam sekarang ini sangat luar biasa sekali, termasuk juga kerusakan manusianya gitu ya. Itu ya salah satunya karena manusia itu sendiri gitu ya, sehingga ya harus bertanggung jawab ya. Berarti bertanggung jawab di sini dalam konteks Islam itu disebutnya dengan khalifah, sebagai penanggung jawab. Kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan apa? Pengayom. Jadi kita tuh mengayomi gitu ya, mengayomi semesta, jangan membawa sampah sembarangan, menjaga kebersihan, termasuk juga mendidik itu juga bagian dari mengayomi umat manusia ya. Sehingga kenapa? Karena manusia diberikan mandat mustakhlafina fi, diberikan tanggung jawab gitu ya, diberikan mandat untuk memakmurkan bumi, menjalankan tugasnya sebagai hamba, dan juga di sini dia menggunakan kata-kata wakil Tuhan karena menggunakan istilah khalifatullah ya. Kalau kata-kata khalifatullah memang kadang merujuk kepada misalnya gelar dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang beliau mengatakan Khalifatul Rasul, sementara Umar bin Khattab ini ada gambar itu adalah Khalifah min Khalifatul Rasul. Jadi Khalifatullah soal itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Tapi dalam konteks ini sebenarnya lebih kepada penanggung jawab ya bagi alam semesta. Jadi manusia itu memiliki ya tugas sebagai penanggung jawab, sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Kalau rusak berarti manusia yang salah gitu ya, dan seterusnya. Oke ya, ini adalah konsep dari manusia dalam filsafat pendidikan agama Islam. Nah, berikutnya adalah kita bicara tentang tujuan pendidikan Islam.
Ya, nah gini ini karena tadi made with gamma gitu ya. Jadi kita akan lihat kita harus kritis juga. Jadi jangan asal ya kalau S1 bolehlah ngambil saja. Tapi kalau kita enggak ya, kalau kita harus dikritisi itu tadi misalnya wakil Tuhan di muka bumi misalnya itu saya kira bukan wakil Tuhan karena Tuhan itu tidak memerlukan wakil gitu ya. Tidak memerlukan wakil. Allah Subhanahu wa taala ya adalah qiyamuhu binafsihi kan ya. Jadi ya berdiri sendiri tidak membutuhkan makhluknya tentu saja gitu ya. Nah, ini ketika bicara tentang tujuan pendidikan agama Islam mengembangkan potensi manusia ya kan ya. Jadi mengembangkan potensi manusia artinya potensi secara mental, spiritual, sosial individu dan juga kehidupan yang seimbang. Tadi kalau ada kaitan dengan moderasi, kaitan dengan toleransi, yaitu udah jelas dalam Islam ya pastilah ya lakum dinukum waliyadin. Tapi di sini itu adalah mengembangkan potensi manusia. Manusia itu sebenarnya benar nggak sih manusia itu apa inna nafsala ammaratum bisu ya jiwa manusia itu selalu mengajak kepada keburukan ya tapi kalau misalnya oh jiwa ini nafsul lawamah ini ya nafsu su itu amaratum bisu bukan nafsul yang mutmainnah. Kalau yang nafsul yang mutmainnah insya Allah selalu mengajak kepada kebajikan ya. Jadi pertama itu adalah mengembangkan potensi dari manusia. Kenapa harus ada pendidikan ya karena untuk manusia itu perlu dikembangkan. Kita bayangkan kalau nggak ada pendidikan misalnya manusia itu tinggal di hutan misalnya gitu ya. Seorang anak yang tinggal di hutan, mungkin nggak dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau Allah mengizinkan sih mungkin gitu ya dengan adanya wahyu gitu ya. Ya mungkin saja atau ilham gitu ya. Tapi secara logika dia nggak bisa. Dia ya mungkin dia akan lihat binatang ya, lihat apa hewan-hewan gitu cara makannya, cara berdirinya, cara jalannya kalau dia tidak dididik untuk berjalan. Jelas sekali gitu ya. Belum lagi nanti spiritualnya. Mungkin nggak sih kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi itu kalau orang tidak diajarkan agama, mungkin nggak dia mengenal agama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau secara wahyu ya mungkin, tapi tentu saja harus ada peran serta dari manusianya itu sendiri. Ya, liman syaa minkum ayyastaqim. Nah, yang kedua adalah membangun kesalehan moral. Ya, artinya tadi disebut dengan karakter, ya etika, adab gitu ya. Jadi menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mestinya kan dia seimbang ya. Mestinya itu kan seorang yang bertakwa ya inna akramakum indallahi atqakum fattaqullaha mastata'tum ittaqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya itu mestinya memang impact-nya atau efeknya positifnya itu adalah ya moralnya itu baik gitu ya moralnya itu baik walaupun ya kalau kita lihat fenomena sekarang banyak juga nih ya. Saya sedang mendalami tentang bagaimana ya orang yang kesannya ini kesannya kesannya kelihatannya itu soleh kok sebenarnya dia itu apa memiliki kekurangan yang nggak baik sekali gitu ya. Nah ini biasanya yang paling banyak itu diangkat di film-film misalnya gitu ya. Atau mungkin di berita yang fakta misalnya seorang ustadz yang ternyata apa namanya memiliki kekurangan A, memiliki kekurangan B, seorang guru yang ternyata memiliki juga kekurangan A, B, C, ya seorang pendidik, seorang kepala sekolah, ya sampai seorang mohon maaf kiai dan sebagainya ada beberapa gitu ya, tapi tidak semuanya. Tapi di situ ya, ya itu sebuah realitas juga yang kita sebenarnya ingin menunjukkan bahwasannya nobody perfect ya, kullu bani Adam khotoun. Jadi ya manusia walaupun dia kelihatannya itu luar biasa, ya nggak ada yang maksum, ya pasti mereka pernah berbuat kesalahan. Nah seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah falah fid dunya wal akhirah. Tadi sirojul falah, ketika falah itu adalah ya kesejahteraan, kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Artinya membimbing manusia untuk meraih kesuksesan di dunia dan keselamatan di akhirat. Jadi misalnya begini, dalam pendidikan agama Islam misalnya ya, sekarang alhamdulillah sudah banyak sekali pesantren berbasis kewirausahaan, pesantren berbasis digital, pesantren berbasis ya pesantren modern lah gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ketika seseorang itu ya udahlah belajar ilmu agama saja gitu ya, udah ilmu agama aja perdalam saja gitu, ilmu umum yaitu fardu kifayah gitu kan ya. Itu mah sunnah saja gitu kan. Nah, salah tidak? Ya tidak juga gitu ya, tidak juga secara parsial, secara kekhususan. Tapi kalau kita bicara tentang holistik menyeluruh,
ya kurang tepat. Kenapa? Karena harus ada umat Islam yang ahli kedokteran, harus ada umat Islam yang ahli antariksa, harus ada umat Islam yang ahli matematika, ahli biologi, ahli fisika, ahli komputer, ahli IT, ya ahli ekonomi, ahli bisnis, ya. Jadi kita melihatnya secara spesifik ya oke lah. Ya kita sangat setuju sekali dengan misalnya pesantren tradisional. Mohon maaf kalau saya salah, kata-kata tradisional itu tidak menunjukkan ini ya, tidak menunjukkan tradisional dengan modern, karena saya termasuk orang yang tidak suka dengan istilah tradisional modern, tidak ya. Pesantren yang dengan kobong itu ya udah pesantren, mereka juga modern juga gitu ya. Saya tidak setuju dengan istilah tradisional. Jadi saya sebut misalnya pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama dalam konteks mereka, ya memang itu yang fardu ain yang harus dipelajari gitu ya. Tapi nanti ada lembaga lain, ada orang lain, ada umat Islam lain yang juga mempelajari masalah-masalah pertanian, kehutanan, antariksa, kemudian juga ekonomi, budaya, bisnis, sejarah, politik, ya sosial dan sebagainya, itu juga harus ada. Nah, jadi masing-masing dia memang ada porsinya. Jadi pilihan, ya pilihan. Misalnya ini saya ingat sekali nih, saya pernah berkhidmat ya di satu pesantren itu hampir 20 tahun lebih gitu ya, 20 tahun. Jadi ya memang visi dari pesantren itu memang fokus kepada ilmu diniyah, kemudian belajarnya nanti setelah selesai itu bisa masuk ke kampus Islam di Timur Tengah gitu ya. Nah, sehingga kemudian dia udah fokus di sana. Kalau ada orang tua yang anak saya pengen jadi ini Pak, pengen jadi polisi, pengen jadi TNI, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot dan sebagainya, ya mungkin bukan tempatnya sekolah di situ, berarti mungkin sekolah di tempat yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya lebih ke arah prioritas visi misi dari masing-masing lembaga ya berbeda gitu ya. Sekarang alhamdulillah ada tadi saya sebut pesantren wirausaha, ada pesantren ekologi, pesantren lingkungan, ada pesantren IT sudah ada juga. Nanti pesantren statistik saya yakin ada juga. Pesantren misalnya untuk yang yang belum mungkin untuk ini ya, fisika, kayaknya udah ada juga ya fisika, atau mungkin IT tadi udah ada ya, kemudian juga mungkin ke luar angkasa dan sebagainya, ya termasuk juga yang kedokteran gitu ya. Ada nggak pesantren yang menyiapkan, ada teman di Jalan Baru situ yang memang pesantren itu rata-rata dia pesantren boarding school, rata-rata alumni itu memang di kedokteran sama di PTN gitu ya. Jadi karena memang menyiapkan, tapi ya tadi kurikulumnya itu, tapi yang khusus langsung ke kedokteran Islam misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin ya PR buat kita gitu ya. Jadi falahnya itu betul-betul harus itu dua-duanya gitu ya. Tapi memang ada beberapa yang skala prioritas gitu ya. Jadi ya udah, memang yang fardu ain itu agama kok gitu ya. Fardu ain nanti nggak ditanya, nggak bisa kedokteran, nggak bisa pertahanan, nggak bisa apa, yang ditanya itu adalah apa? Ya man robbuka gitu ya. Itu pasti yang akan ditanya. Jadi fardu ain dalam konteks itu memang harus dikuasai, tetapi dalam konteks yang lebih luas ya ilmu-ilmu kauniyah gitu ya, ilmu tentang alam, tentang ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga mesti juga dikuasai, karena dia juga fardu, walaupun nanti bisa jadi ke fardunya itu adalah kifayah. Kalau ilmu diniyah itu adalah fardu ain, kalau fardu kifayah ya mesti ada orang lain juga. Kalau nggak ada juga umat Islam juga berdosa juga, sama seperti ketika misalnya sholat jenazah gitu kan ya. Kalau sholat jenazah itu kan fardu kifayah, kalau sudah ada yang menyolatkan kita ya nggak wajib untuk menyolatkan gitu kan ya. Tapi kalau tidak ada yang menyolatkan, semua umat Islam itu berdosa. Seperti itu. Lebih kurang itu kalau dari beberapa pendapat para fuqaha. Kemudian menyeimbangkan kehidupan, mengintegrasikan aspek spiritual dan intelektual praktis dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya lagi-lagi di sini kita mengalami banyak sekali ya perkembangan dari teori-teori tentang ilmu pengetahuan, sehingga antara spiritual dan intelektual itu seolah-olah itu berbeda gitu ya, sehingga baru-baru sekarang nih ada spiritual question ya, sebelumnya ada intellectual question, ada emotional question, ya sekarang ada spiritual question, ada lagi advertisement question, ada lagi social question, ada lagi communication communication question gitu ya. Jadi kecerdasan dalam berkomunikasi gitu. Banyak orang pintar tapi mungkin menyampaikannya itu dia nggak biasa gitu misalnya gitu ya. Nah, itu bagian dari menyeimbangkan kehidupan. Saya ya seimbang dalam konteks itu ya dapat dua-duanya, itu kan idealnya.
gitu ya idealnya. Oke, nah ketika bicara tentang berikutnya kurikulum pendidikan agama Islam ini beberapa tentang Genius Islamic School ya, jadi mengaitkan dengan dasar kurikulum gitu ya. Nah di sini itu ada Al-Quran Sunnah Nabi sebagai sumber utama ya. Sebenarnya kalau saya sih lebih cenderung bukan hanya Al-Quran dan Sunnah atau bukan hanya hadis, tapi juga fenomena ya, atau mungkin alam semesta sebagai juga sumber dari ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, bedanya di situ. Jadi ini seolah-olah tuh cuma di Al-Quran dan hadis ya. Menurut saya enggak juga gitu ya. Enggak juga, bukan berarti Al-Quran dan hadis itu kurang, bukan ya. Tetapi ya Al-Quran dan hadis dan juga semesta sebagai ya dasar dari kurikulum gitu ya. Itu penting kalau menurut saya itu. Yang kedua tujuan kurikulum membentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Ya sudah jelas ya, takwa ini nanti kan dia globalnya ya, akhlak mulia, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, terhadap teman sejawat, kepada yang lebih tua, yang lebih muda, orang lain, masyarakat, sampai kepada akhlak kepada alam. Jadi perlu dijabarkan lagi, lebih didetailkan lagi. Nah, struktur kurikulum memadukan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang. Nah, definisi seimbang ini ya kadang multi tafsir gitu ya. Oh, seimbang berarti ilmu agama 8 jam, ilmu umum berarti 8 jam gitu misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya masuk ke dalam ya ijtihad gitu ya dari masing-masing lembaga pendidikan gitu ya. Mungkin ada juga nih yang ada menyebutnya dengan 40-60, ada 70-30, atau ada mungkin yang sifatnya itu majasi, 100% agama, 100% umum gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya tadi integrasi sebenarnya, tidak memisahkan gitu ya. Berarti 200 dong, enggak gitu. Jadi 100% ilmu agama, 100% ilmu umum. Artinya yang menggabungkan ketika belajar biologi ada kaitan dengan agama. Ketika belajar matematika itu belajar tentang agama. Ketika belajar tentang ilmu sosial itu belajar tentang agama. Ketika belajar misalnya tentang sampai kepada citizenship, kewarganegaraan, itu juga sejatinya belajar tentang agama. Nah, itu konteks dari kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, berikutnya metodologi pengajaran dalam pendidikan agama Islam ini menurut saya yang sangat penting, terutama nanti dari sisi wasilah ataupun sumber belajar. Jadi pendidikan agama Islam menekankan kepada pendekatan yang sifatnya itu dia holistik ya. Jadi ada integrasi antara spiritualitas, intelektualitas, dan moralitas dalam pengajaran. Sangat ideal sekali gitu ya. Jadi spiritualitasnya juga ada, intelektualitasnya juga ada, moralitasnya tadi karakter ataupun adabnya juga ada. Ada teman di Parunara yang dia bikin pesantren adab gitu ya, karena memang fokusnya kepada adab tadi. Karena kalau kita lihat beberapa model pendidikan misalnya di Jepang gitu yang katanya di Jepang, saya juga di Jerman juga gitu. Jadi memang etika atau adab ya, karakter itu yang dikedepankan. Sayangnya mungkin imannya itu mereka tidak diajarkan gitu ya. Belajar untuk antri, belajar untuk lebih mengutamakan orang lain, belajar untuk disiplin, ya tidak meludah sembarangan, tidak buang sampah sembarangan. Kemudian ketika berjalan di jalan raya misalnya di sebelah kiri, ketika dia berada di lift misalnya ya, atau mungkin di lift dia juga di sebelah kiri, atau mungkin juga ketika dia di eskalator itu dia di sebelah kiri, di sebelah kanan itu hanya untuk orang yang lebih cepat. Nah, itu bagian, tapi iman tentu saja more important ya, lebih penting tentu saja. Nah, kemudian metode pengajaran umum itu digunakan mencakup ada kuliah, ada diskusi, ada pemecahan masalah, ada demonstrasi, ada simulasi, ada pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang perlu dikembangkan ya. Kalau di prodi kita ini ya, prodi di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, berarti untuk pembelajaran pendidikan agama Islam metodenya itu apa? Lecturing, kuliah, ceramah ya, diskusi. Ini kan nggak semua ya, masa anak SD diajak diskusi ya, bisa sih tapi diskusi ringan gitu. Anak PAUD ya nggak bisa diajak diskusi gitu. Pemecahan masalah, problem solving gitu ya, belum bisa juga, nggak semua bisa. Demonstrasi ya mungkin kalau anak tuh bisa didemonstrasikan ya, bisa bisa digambarkan lah gitu ya. Kemudian simulasi ya ada mungkin beberapa pembelajaran berbasis project, ini terutama di level junior dengan senior high school
gitu ya. Jadi masing-masing itu berbeda, sehingga kalau kita sudah belajar tentang pendidikan agama Islam, berarti kita menemukan pendidikan agama Islam ternyata untuk PAUD sampai perguruan tinggi masing-masingnya itu punya karakter ya, masing-masingnya memiliki model tersendiri. Pendidikan agama Islam untuk PAUD, pendidikan agama Islam untuk perguruan tinggi ya. Jadi pembelajaran diarahkan mendorong peran aktif peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan membangun karakter mulia. Ya, itu kan idealnya. Jadi kenapa harus sekolah? Kenapa harus pakai seragam? Kenapa harus sama-sama gitu ya? Nanti ada muncul juga nih fenomena sekolah pribadi gitu ya. Di mana mereka sekolahnya itu ada yang bahkan ada di Bali dengan di Jakarta itu mereka sekolah itu malah online gitu dari rumah gitu ya, dari rumah. Kenapa? Mereka orang tua sempat diwawancara alasannya apa, karena pergaulan itu agak susah gitu ya, jadi mending udah kita belajar di rumah aja, kalau pergaulan bisa saudaranya, bisa pilih-pilih pergaulan tertentu ya. Itu perspektif silakan saja gitu ya. Oke, ini dari sisi metodologi pengajaran dalam pendidikan. Jadi kenapa misalnya tadi saya sebut dengan mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada takdir baik dan buruk. Ya misalnya seorang anak yang berjalan tiba-tiba jatuh, gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau zaman dulu bilangnya mungkin kodoknya loncat gitu ya. Atau kalau zaman sekarang mungkin kasih motivasi, anak laki-laki kuat gitu, mungkin anak soleh itu kuat, anak soleha itu nggak nangis kalau dan sebagainya. Nah itu, tapi gimana ya mengajarkan iman kepada misalnya tadi yang terakhir itu adalah kodok dan kodar gitu ya. Nah seperti apa nih gitu ya, misalnya seorang anak yang mungkin ditinggalkan oleh orang tuanya, salah satunya mungkin meninggal atau dua-duanya, itu kan mengalami satu kebutuhan akan sosok ayah atau ibu misalnya gitu ya. Nah di situ kayak gimana sih sebenarnya? Itu ya, itu kajian tentang bagaimana pembelajarannya. Nah, yang paling penting juga adalah peran guru dalam pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Jelas sekali ya, guru berperan sebagai pembimbing dan teladan yang baik. Dia digugu dan ditiru, kama qala Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, teorinya, tapi jadi guru tuh kadang memang, jadi dosen juga kadang berat gitu ya. Jadi perlu menjadi pembimbing. Kalau sama juga nih kalau dalam pendidikan perguruan tinggi, misalnya ini Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini kok beda ya kuliah di S1 dengan di S2 gitu ya. Sebenarnya kalau S2 itu harusnya lebih banyak berpikir, lebih banyak diskusi, lebih banyak mungkin nanti ya interaksi dan lain sebagainya. Termasuk nanti ketika menulis tesisnya gitu ya, mendidik dengan kasih sayang, dengan kesabaran, membantu murid mengembangkan potensi dirinya, menjadi penghubung antara murid dengan ilmu ya. Nah ini jadi lebih ke arah nanti fasilitator memang gitu ya dalam konteks pendidikan agama Islam. Nah kemudian konsep belajar dan pembelajaran dalam pendidikan Islam itu biasanya belajar itu sebagai proses transformasi gitu ya. Jadi bukan hanya mengalihkan gitu ya, tapi transformasi diri untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan ini lagi-lagi pembelajaran iman gitu ya, mata pelajaran iman gitu, di mana gimana seorang anak itu biar yakin Allah Subhanahu wa taala, misalnya melihat anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak, misalnya gitu ya. Ini untuk orang dewasa mungkin tahu gitu ya, walaupun harus terus menerus, tapi kalau untuk anak itu kayak gimana gitu ya, mengajarkan ya Allah itu adalah pencipta, Allah itu melihat kita, mengawasi kita dan seterusnya. Itu kan perlu adanya model ya pembelajarannya plus materinya dan contoh-contohnya sesuai dengan level usianya masing-masing ya. Jadi pembelajaran bertujuan mengembangkan potensi dan juga karakter Islami peserta didik. Ya, jadi ya itu namanya filsafat pendidikan. Jadi filsafat pendidikan itu adalah bagaimana mengembangkan potensi dan karakter Islami. Ya, peran guru tentu saja dia sebagai fasilitator dan teladan dalam proses pembelajaran. Ya. Nah, nilai-nilai dalam pendidikan agama Islam
Jadi disebutkan ada spiritualitas, ya, ada integritas, ada kebersamaan, ada pengetahuan. Ya, spiritualitas terkait dengan bagaimana memupuk hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Integritas itu artinya membangun karakter yang luhur dan konsisten dengan ajaran Islam, berlaku jujur, amanah, fatonah, sidik gitu ya, tablik gitu ya. Itu bagian dari integritas seseorang. Ya, kemudian ada kebersamaan, mengembangkan nilai-nilai kolektivisme dan juga persaudaraan antar sesama, baik ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah imaniyah ataupun juga ukhuwah watoniyah, yaitu perlu dipupuk baik sesama Muslim, ya, ataupun juga dengan non Muslim, ya. Kemudian pengetahuan ini berarti pembelajaran itu adalah harusnya sama juga dengan kuliah nih. Kuliah itu mestinya menstimulus, ya, seseorang itu untuk terus belajar, jadi memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, gitu ya. Nah itu pentingnya. Jadi bagaimana ya pendidikan itu sebenarnya salah satunya, tidak semuanya. Salah satu itu adalah menstimulus, merangsang ya agar peserta didik itu memiliki jiwa pendidik atau pembelajar. Nah ini saya temukan ada beberapa teman di Singapura itu yang mental untuk belajar itu sangat kuat gitu ya. Ini biasanya nanti rasain tuh ya sebenarnya dari awal ya SD SMP SMA, tapi di S1 karena dia 4 tahun tuh biasanya mulai terasa. Jadi kalau kita lihat nih, nanti mungkin di sini nanti ada yang jadi dosen ketika mahasiswa itu, oh ini benar-benar belajar, benar-benar serius gitu ya. Saya kebetulan mengajar juga di MIC di Singapura juga. Kemudian saya mengajar juga di UPN Veteran Jakarta juga, tapi kelas besarnya saja gitu ya. Jadi kelihatan termasuk juga di beberapa kampus yang cukup bagus gitu. Jadi kelihatan tuh atmosfer dari belajarnya. Jadi ketika datang itu mereka menunggu kita gitu ya, bukan kita yang nunggu mahasiswa gitu ya. Kemudian mereka antusias untuk belajarnya juga sangat kuat. Kemudian juga selalu bertanya, kemudian juga persiapan dalam pembelajaran itu sangat jelas sekali. Di pesantren biasa juga banyak nih orang-orang yang memang memiliki semangat untuk belajar itu kelihatan ya. Tapi bukan berarti juga seorang guru atau seorang dosen itu ketika ada peserta didik yang kurang semangat udah dimin aja dia, justru itu tugasnya. Jadi tugas guru dan dosen pendidik itu adalah bagaimana dia itu mampu untuk memotivasi, menstimulus, merangsang ya seorang yang mungkin kurang semangat, seseorang mungkin yang tidak ada minat untuk belajar, untuk mau untuk belajar. Itu yang paling penting justru gitu ya. Jadi beratnya tugas sebagai seorang guru dan juga dosen. Misalnya, aduh ini mata kuliah filsafat pendidikan agama, ngapain lagi belajar, nggak ada praktisnya atau nggak ada implementasinya itu apa gitu, nggak jelas gitu ya. Padahal tidak, justru di level magister, level KKN yang ke-8 itu harus mampu menguasai materi, kemudian mengembangkan dari teori yang ada. Nah, terakhir, ini tantangan dan isu kontemporer dalam filsafat pendidikan agama Islam. Pertama tentu saja globalisasi, ya. Walaupun sekarang sudah ada istilah globalisasi gitu ya. Jadi tapi ternyata pengaruh budaya global bersaing dengan nilai Islam itu sudah sangat luar biasa sekali gitu ya. Drama Korea lah, kartun lah, film lah, musik lah gitu ya, lifestyle lah, gaya hidup itu bagaimana kita bisa menguatkan itu ya. Demikian juga sekularisasi, pemisahan agama dari segi kehidupan masyarakat ya. Ya, bahkan ini ya beberapa itu ada ya, kalau kita lihat fenomena itu dari sisi syariah, dari sisi pakai hijab, kemudian juga semangat Islam itu muncul terutama di perkotaan gitu. Tapi sisi lain juga banyak juga yang mereka menjadikan ya udahlah agama itu cuma ritual gitu ya. Kemudian pakai hijab ya joget-joget mah tetap aja gitu ya. Belum lagi saya pernah cerita dulu itu saya pernah jadi konsultan di satu resto cafe gitu di wilayah Parung sana. Ya ternyata apa coba, ada ibu-ibu sosialita pakai hijab gitu, masa datang ke resto itu nanya Hummer gitu ya, di sini ada minuman ini enggak? Itu fakta ya, itu fakta gitu ya.
Jadi bukan hoax gitu ya, itu betul. Nah, termasuk juga istilah modernisasi, perkembangan teknologi yang berdampak pada pergeseran nilai-nilai. Saya kemarin ya kebetulan saya dari Majenang sana gitu ya, ketika pulang kampung lihat anak-anak di kampung juga gitu ya, ada beberapa anak dari tokoh agama juga gitu. Ternyata hampir rata. Sampai terakhir saya ke wilayah Banten Kidul gitu ya, di dekat-dekat Kasupuhan itu ternyata anak-anak itu ya udah nggak bisa lepas dari gadget gitu ya. Ada yang main game online lah, medsos sudah nggak banyak, game online rata-rata itu ya. Kemudian ada juga kemarin saya wawancara dengan satu Kasupuhan juga di Cipta Rasa itu, ada judi slotnya lah gitu ya dan lain sebagainya itu. Tapi yang sangat mengkhawatirkan itu, yang sangat memprihatinkan itu adalah anak-anak yang betul-betul sudah ini dengan gadget gitu ya, dengan handphone, dengan game online terutama itu. Ini menurut saya sangat luar biasa sekali nih gitu ya. Jadi apa nih solusinya nih ya? Nah, termasuk juga mungkin ada paham radikalisme tentang pemahaman agama ekstrim dan intoleran. Ini juga kita perlu waspadai juga gitu ya. Jadi pemahaman ya Islam apa adanya gitu ya. Jadi Islam gitu ya, tidak berlebihan, tidak ekstrim kiri, tidak juga ekstrim kanan. Ada juga ekstrim tengah juga, ada juga gitu ya. Jadi filsafat pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Islam itu menghadapi tantangan kontemporer ya, globalisasi, sekularisasi, modernisasi, radikalisasi, yang itu perlu dicari solusi atau jalan keluarnya. Nah, Islam itu mestinya itu di pertengahan di wasatiyah atau di pertengahan ya, menghadapi perubahan zaman, pendidikan mampu menyelesaikan diri, menanamkan pemahaman Islam yang moderat ya, yang toleran gitu ya, dan yang seterusnya. Nah, kesimpulannya dan implikasi yang pertama adalah bahwa tadi bahwa pusat pendidikan Islam itu menekankan pembentukan manusia yang seimbang secara intelektual, spiritual, dan juga moral. Ya, tujuan utamanya adalah mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat melalui pendidikan berlandaskan nilai-nilai Islam. Implikasi praktisnya, ini jadi kalau bilang filsafat itu nggak ada praktisnya, ya ada. Pemerancang kurikulum, ya metodologi, ya peran guru berdasarkan konsep manusia dan juga tujuan dari pendidikan Islam. Tantangan masa depannya menyeimbangkan tradisi Islam dengan tuntutan zaman modern untuk menghasilkan lulusan yang unggul tentu saja. Ya tadi falah ataupun sukses ya di dunia dan juga di akhirat sana. Nah, dari sini kita bisa pelajari, ya kita bisa bahas tentang bagaimana sebenarnya mestinya ya pendidikan agama Islam itu memang menjadi hal yang harus kita perhatikan, kita pelajari, kita bahas, kita diskusikan sehingga menjadi satu disiplin ilmu yaitu pendidikan agama Islam, dan memang kita berada di program studi Magister Pendidikan Agama Islam ya, dari level PAUD sampai ke level perguruan tinggi. Nah, oke. Baik, sampai sini if you have question about our material tonight ya, kalau ada yang mau bertanya, mau diskusi terkait dengan pembahasan kita, terkait dengan bagaimana filsafat pendidikan agama Islam itu menjadi basic, menjadi dasar bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam saat ini. Oke, terima kasih tadi yang belum saya sapa siapa ini ya. Ada Pak Ustadz Baihaqi Ghazali, ada siapa lagi ya? Pak Ustadz Iman Syafri Zaman, ada Pak Ustadz Iqbal Nur Jamil juga, Pak Muhammad Mahfud juga nih. Nanti kita tanya satu-satu. Baik, itu terkait dengan materi ya tentang filsafat pendidikan agama Islam.